Kita cobain. Kalau mau balik lana, tapi mau rojak mungkin aja bener. Rasanya, cuman menurut aku beras ini tuh lebih enak dibandingkan beras yang biasa gitu. Teksturnya tuh bener-bener kayak nasi, cuman dia panjang-panjang. Bismillah. Ini mirip banget sama beras biasa. Makanan diet 80 gram. Hai, aku Nomi. Kalau kamu, jadi di video kali ini aku mau review salah satu beras sehat. Itu bukan shirataki rice, itu beras porak. Porak apa porang ya? Porang. Jadi ini tuh adalah beras diet yang itu rendah banget karbohidrat, rendah kalori, dan juga dia tuh rendah gula, bebas gula gitu. Jadi kayak buat orang diet dan buat penderita diabetes ini tuh termasuk bisa gitu. Jadi aku pertama bakalan menyajikan beras ini. Aku mau bikin beras si Fukumi ini. Jadi ini tuh adalah beras Fukumi. Aku beli satu segini tuh harganya 8.500. Jadi dia itu bisa pakai 3 cara buat bikinnya. Yang pertama, kita bisa cuman cukup pakai air panas terus didiamin selama kurang lebih 15-20 menit. Terus kita juga bisa rebus pakai air mendidih di kompor. Dan yang ketiga, kita bisa pakai magicom atau magic jar gitu. Tapi aku pengen pakai air panas aja karena aku lihat selebgram yang mengonsumsi beras Fukumi ini tuh kebanyakan pakainya pakai air panas doang gitu. Nah, jadi ini tuh apa sih ingredientsnya, kenapa dia bisa rendah banget kalori, dan kenapa dia bisa buat diet, buat penderita diabetes gitu. Yang pertama, dia tuh komposisinya itu adalah tepung porang 48%. Terus juga ada tepung berasnya, ada air juga. Jadi ada 3 ingredients. Kalau misalkan tepung porang ini, kalau misalkan bahasa Inggrisnya itu adalah konjac, tapi katanya dia nggak terlalu 100% mirip shirataki. Ini tuh lebih dominan mirip nasi asli. Jadi aku bener-bener penasaran banget sama beras porang ini dari Fukumi ini. Aku beli 2 nih. Aku beli 2 aja karena aku nggak terlalu suka beras sih sebenarnya, nggak terlalu suka nasi. Jadi aku beli 2 dan aku mau coba bikin pakai air panas doang kayak gitu. Dan gitu aku bakalan kasih lihat ke kalian perbedaan antara beras Fukumi ini dengan beras asli, kayak gimana sih bedanya gitu. Jadi beras Fukumi ini tuh cara yang pertama itu kalau misalkan pakai air panas, dia itu 1:1. Jadi misalkan ini kan 40 gram, jadi air panasnya itu sekitar 40 milian gitu. Sekarang aku bakalan coba buka ya. Itu packagingnya kayak gini. Kalau dari luar tuh kayak kelihatan kayak beras gitu ya, kayak butiran-butiran beras. Beda sama shirataki. Shirataki tuh kayak lebih putih banget, putihnya tuh kayak putih pucat gitu. Ini ada gunting, anjoy. Kenapa nggak pakai gunting aja? Nih, wanginya tuh wangi pandan, bener-bener wangi pandan. Kalian tau nggak beras yang wangi pandan gitu? Yang aku bakalan taruh ke sini dulu. Jadi aku kayak bisa takar, misalkan nasinya segini, ntar airnya segitu. Jadi kayak 1:1 gitu. Oh, jadi 40 gram tuh kita dapatnya segini guys. Ini ada rambut lagi. Jadi kita dapatnya tuh segini doang. Jadi nanti aku bakalan rebus air, isinya segini. Oke, jadi aku bakalan kasih lihat ke kalian. Tunggu aku pakai kamera belakang. Oke guys, jadi ini adalah detail berasnya 40 gram. Dia itu panjang-panjang, lihat tuh, ya kan? Panjang-panjang, dan dia itu kayak sama besar gitu, tapi mirip beras. Cuma dia agak panjang dan gak gendut gitu.
Jadi bener-bener kayak beras banget sih menurut aku nih. Lihat ya, tuh kayak beras, baunya tuh kayak bau pandan gitu. Dan aku mau rebus air dulu, jadi kayak 1:1 gitu. Oke, jadi aku udah mendidihin air. Kan kita lihat 1:1 itu sekitar segini. Berarti aku harus isi air sekitar segitu. Ini air mendidih, agak panas nih. Tuh guys, asapnya. Oke, kurang lebih segini. Kalian lihat beras tuh segini tuh, nggak boleh kebanyakan juga karena katanya kalau misalkan kebanyakan air dia jadi kenyal, jadi terlalu kenyal. Kita masukin ya segini aja. Sekarang kita bakalan tutup sampai 20 menit. Nih ya, tuh lihat tuh, ada air-airnya. Kita tutup pakai cup gitu. Sembari menunggu ini, aku bakalan goreng telur mata sapi buat toppingnya. Oke, jadi berasnya, beras porangnya udah 20 menit. Aku bakal ngasih unjuk ke kalian. Wanginya kayak wangi pandan, bener-bener kayak wangi pandan nih gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Rasanya 90% mirip beras, bener-bener mirip beras asli. Cuman menurut aku beras ini tuh lebih enak dibandingkan beras yang biasa gitu. Dan dia tuh kenyal, dia tuh panjangnya tuh kayak teratur gitu loh, dan mirip beras, enak. By the way, ini tuh 40 gram. Kalau misalkan belum dimasak, dia tuh kalorinya 140 kalori. Tapi kalau misalkan udah dimasak, segini itu cuman 28 kalori. Jadi benar-benar diet friendly banget, dan dia itu direkomendasikan juga buat penderita diabetes. Karena ini enak banget, terus juga kalorinya rendah. Cuman emang harganya agak mahal ya bun. Sekarang gue bakalan coba pakai telur. Lihat guys. Teksturnya tuh bener-bener kayak nasi, cuman dia panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik. Kok ngulang lagi sih namanya? Tadakimasu. Ini aku pakai telur setengah matang. Terus aku pakein beras. Bismillah. Ini mirip banget sama beras biasa. Bahkan menurut aku enakan beras ini daripada beras pada biasanya itu. Soalnya dia lembut, kenyal, terus harum. Enak banget guys. Dia lembut banget. Beda ya sama shirataki. Kalau shirataki tuh bener-bener super duper kenyalnya tuh kayak agar-agar. Kalau ini tuh kayak beras, kayak bener-bener beras, literally beras banget. Miripnya beras banget, 90% mirip banget. Apalagi kalau udah pakai lauk itu udah nggak kayak makanan diet. Cuman minusnya itu dia cuma sedikit ya. Jadi kayak kalian yang makannya agak banyak mungkin butuh 2 bungkus atau 80 gram.
aku lupa ya. Selain itu aku bakalan kasih tunjuk ke kalian perbedaan fukumi beras sama beras biasa. Nanti aku bakalan kasih tunjuk ke kalian, oke? By the way, ini last bite, soban terakhir. Oke guys, jadi ini adalah perbedaan dari beras porang fukumi sama beras asli. Jadi ini adalah beras porang. Kalau beras porang tuh dia agak panjang-panjang tuh. Keseluruhan dia agak panjang-panjang, tapi kalau beras asli tuh kalian bisa lihat, dia tuh ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang pokoknya kayak gitu. Dan dia tuh nempel-nempel gitu. Kalau beras porang tuh agak misah-misah gitu. Nih. Terus kalau beras biasa dia itu di beye itu gampang tuh, lihat tuh. Gampang beye tuh. Lihat kan nih. Coba ya aku beye. Tuh gampang beye kan. Tapi kalau beras porang nih, dia tuh susah beye tuh. Jadi dia tuh kayak tetap dengan bentuknya. Tuh, lihat tuh. Jadi baru kayak ditekan banget baru dia bisa beye. Jadi dia stay setia dengan bentuknya. Kalau beras asli enggak. Dan beras porang ini wanginya tuh bener-bener wangi pandan banget, kayak wangi beras mahal. Kalau beras biasa ya kadang tergantung harga berasnya gitu. Kalau misalkan beras jaga mahal mungkin ada wangi pandannya, tapi kalau beras porang ini enggak. Dan beras porang ini menurut aku super duper lebih enak dibandingkan beras biasa yang ini. Kayak gitu guys. Kayak gitu. Nih, kan ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi kalau porang tuh lihat panjang-panjang.